Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan chemistry bersama Bu Isti. Baik, hari ini masih semangat ya untuk kimia di bab terakhir dari materi termokimia ya. Kalau kemarin kita sudah banyak menentukan penentuan entalpi atau perubahan entalpi reaksi dan lain sebagainya. Ananda ada yang bertanya kemarin, Bu, fungsinya apa sih kita belajar tentang entalpi reaksi dan lain sebagainya? Oke, kita hari ini akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Ananda yang penasaran apa sih pentingnya kita belajar perubahan entalpi dari termokimia itu sendiri ya. Nah, kita akan membahas terkait bahan bakar dan perubahan entalpinya. Kenapa? Karena setiap reaksi pembakaran itu kan ada perubahan entalpi atau ada entalpinya gitu. Nah, Ananda bisa dilihat energi bahan bakar yang Ananda tahu ya, ada ini apa namanya? Batu bara, ada solar cell, mungkin Ananda juga pernah pakai arang untuk bikin sate ya, pakai arang, bensin, solar, apalagi petroleum ether atau apa namanya, minyak PET dan lain sebagainya yang disitu merupakan bahan bakar ya. Namanya bahan bakar ketika dia sudah melakukan reaksi pembakaran, ada energi yang dikeluarkan dari bahan bakar itu sendiri. Oke. Nah, seperti apa? Jadi di sini ada beberapa tabel nilai kalor atau panas, nilai energi panas dari berbagai jenis bahan bakar ya. Gas alam itu nanti ini kan ada komposisinya ya. Gas alam ada CHO sekian persen. Nah, ternyata arang ini full of karbon. Karbon saja, H dan O-nya nggak ada. Nah, kalau yang lain, kayu itu karbonnya sekian, hidrogennya sekian, oksigennya banyak. Jadi kayu cepat terbakar juga. Oke, hidrogen tetap H tapi bisa dibakar juga. Bensin itu C dengan H. Batu bara ada karbon, ada hidrogen, ada oksigennya juga. Gitu ya. Dan seterusnya nanti Ananda lihat secara detail. Nilai kalornya Ananda bisa lihat di sini. Gas alam itu 49 kJ, batu bara itu 31, batu bara bituminous itu 32, minyak mentah itu 45. Nah, di sini bensin. Nah, bensin sama minyak mentah kan tinggi bensin ya. Terus arang 34, kayu 18, hidrogen ini 142 kalornya. Jadi lebih tinggi ya. Ini macam-macam dari nilai kalor jenis bahan bakarnya. Nah, kalau kita tahu berapa nilai kalornya, maka kan kita akan tahu seberapa besar energi yang kita butuhkan gitu. Nah, ini ada contoh soalnya, Ananda simak ya. Misal di kehidupan sehari-hari ini sangat sering terjadi ya. Misalkan kita Idul Adha mau bakar-bakar sate, kita beli arang. Di situ kan di rumah itu biasanya ada LPG, tapi kan enaknya sate itu pakai arang ya. Dimisalkan harga arang itu 3.000 per kilo. Satu plastiknya kiloan itu 3.000 harganya. Dan harga LPG itu 7.000. Biasanya kan ada yang 3 kiloan itu kan. Nah, ini kalau dihitung per kilo itu 7.000. Ya, beda harganya, murah arang ya. Nilai kalor bakar arang itu 34 untuk kilojoule per gram ya, kilojoule per gram. Sedangkan nilai kalor LPG itu 40 kilojoule per gram. Nah, sama-sama satuannya per gram, tapi kan nilai kalornya berbeda. Sedikit lebih tinggi LPG. Nah, dari informasi tersebut dapat diketahui nilai kalor yang lebih murah antara arang dengan LPG. Ini hitung-hitungannya itu ada hubungannya dengan harga ya. Kita akan tahu sebenarnya lebih efektif mana, lebih murah mana kita menggunakan bahan bakarnya. Sehingga kalau nanti di wirausaha ataupun di kuliner itu kan juga harus memperhitungkan bahan bakarnya kan, karena
itu juga termasuk modal gitu. Nah, nilai kalor bahan bakar arang itu 34 kJ per gram. Sehingga dengan uang 3.000, kan tadi per kilonya 3.000 ya, akan kita peroleh berapa kilojoule dari seluruh arang yang kita dapat, yaitu tinggal dikalikan 1000 gram, karena 1 kilo itu ada 1000 gram ya, sambil diingat gitu. Nah, berarti kita dapat 34.000 kilojoule. Jadi setiap 1 rupiahnya itu kita bisa mendapatkan 11 kilojoule per rupiah. Nah, ini kita hitungannya sudah per rupiahnya gitu ya, 11,3 kilojoule per rupiah. Oke, kita bandingkan dengan LPG ya. LPG itu harganya tadi kan 7.000 per kilo. Nah, untuk LPG nilai kalor bakarnya 40 kilojoule per gram dengan uang 7.000 ya tadi ya. Kilo. Nah, kalau per 7.000 itu kita peroleh 1000 gram, sehingga LPG dengan 1000 gram itu kita peroleh 40.000 kilojoule. Tapi kan harganya 7.000. Maka kita hitung per rupiahnya. Kita akan mendapatkan sebanyak 5,71 kilojoule per rupiah. Nah, di sini baru kelihatan lebih murah mana sih dengan pembakaran yang informasi pembakaran yang sudah diketahui gitu. Kalau arang 1 rupiah kita bisa 11 kilojoule. Kalau gas ternyata cuma 5,71. Jadi satu arang dengan LPG itu 1:2 ya. Dengan 1 rupiah itu sudah mendapatkan 11 kilojoule, sedangkan LPG itu baru mendapatkan 5,7. Jadi perbandingannya 2:1 ya. Lebih besar arang. Maka Ananda tahu kan efisiensi atau lebih efisien yang mana sih ketika kita memasak di partai besar gitu ya kan. Kalau untuk sate enaknya arang dan kebetulan juga lebih murah. Oke, gitu ya. Ini salah satu aplikasi kenapa kita mempelajari perubahan entalpi atau manfaat dari kita mempelajari itu, kita bisa ngitung seberapa murah sih bahan bakar itu gitu. Nanti Ananda juga bisa hitung kalau batu bara gimana, kalau menggunakan bensin gimana, karena kita kan motor kita itu pakai bensin. Sekian liter bensin itu menempuh jarak berapa kilo, padahal 1 liternya berapa ribu, dan dari per liternya itu berapa kilojoule yang dihasilkan pembakarannya. Ananda bisa hitung itu ya. Oke, biar ilmunya lebih bermanfaat dan itu kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini dulu. Nah, jadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan bahan bakar yaitu adalah tingkat kesempurnaan pembakaran. Karena tingkat kesempurnaan pembakaran masing-masing bahan bakar itu kan beda-beda. Ya, pembakaran tidak sempurna dipandang dari sudut energi yang dihasilkan akan merugikan, sebab akan dihasilkan energi yang lebih sedikit gitu. Jadi pertimbangan penggunaan bahan bakar itu juga memperhatikan faktor dari pembakaran sempurna atau tidaknya, atau tingkat kesempurnaan pembakaran itu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan biar menjaga lingkungan juga, hemat di kita juga, dan energinya maksimal gitu. Thank you materi dari aplikasi penentuan delta H dalam kehidupan sehari-hari untuk gambaran Ananda ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Persiapkan yang terbaik di evaluasi yang akan datang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.